Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danureksa dan teman saya Yuna Surfianda Chan akan menjelaskan materi mengenai struktur pasar dalam Islam. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian, pasar adalah suatu tempat atau proses transaksi antara pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan keseimbangan harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Syarat pasar yaitu 1. Ada penjual, 2. Ada pembeli, 3. Ada uang, 4. Ada barang, 5. Ada tempat. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri, seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi, sehingga menuntut untuk lebih efisien. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan. Prinsip dari pertanggungjawaban individual ini disebutkan dalam berbagai konteks dan kesempatan secara berbeda, sebagai berikut. A. Setiap orang akan dihisap secara individu. B. Tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. C. Tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah. D. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk pedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam. E. Islam sudah sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa menambah, menghapus, atau bahkan mengubah satu ayat pun. Jadi, tanggung jawab penuh dari perbuatan seorang muslim adalah kebutuhan yang didasarkan pada jenjang kebebasan yang luas, dimulai dengan kebebasan untuk memilih kepercayaan seseorang, dan berakhir dengan keputusan yang paling sederhana yang dibuat oleh seseorang. Di sepanjang sejarah masyarakat Islam, kebebasan ekonomi dijamin oleh tradisi masyarakat sebagai sistem hukumnya. Nabi Muhammad SAW menolak penetapan harga, bahkan walaupun harganya sangat tinggi. Penolakannya didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam bisnis, di mana tidak memperbolehkan produsen dalam menjual barangnya pada tingkat yang lebih rendah dari harga pasar. Sepanjang perubahan harga itu disebabkan oleh kondisi atau faktor real dari penawaran dan permintaan tanpa adanya kekuatan monopoli. 3. Kebebasan terkendali. Sebagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah, kebebasan dalam Islam dibatasi pada nilai syariah. Sebagaimana An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 4. Kerjasama. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Tentu saja kerjasama merupakan tema umum dari organisasi sosial Islam. Memperkuat orientasi sosial di kalangan muslim, maka Islam memperkenalkan konsep atas kewajiban bersama, di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lainnya. Ini disebut dengan fardu kifayah. Konsep ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dorongan individu untuk berusaha memenuhinya. 5. Keterlibatan pemerintah dalam pasar. Keterlibatan pemerintah dalam pasar bukanlah hal yang bersifat sementara atau sesaat. Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan dengan unit ekonomi lainnya, dengan pasar yang permanen dan stabil. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, juga sebagai konsumen. KAF 1992 menawarkan sejumlah aturan main yang harus dipenuhi untuk menjalankan ekonomi Islam. Yang pertama, seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa penuh atas semua ciptaannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan kewajiban tertentu pada manusia agar masyarakat mengawasi secara keseluruhan aktivitas berdasarkan aturan Islam, yaitu hak-hak yang seseorang tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam hubungannya dengan hubungan sosial. Yang ketiga, tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, di dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebajikan dan kemalasan dinilai sebagai suatu sifat yang buruk. Yang kelima, tingkat minimum kebaikan dibatasi secara jelas. Perilaku tingkat ini dikontrol oleh lembaga sosial yang pada akhirnya juga ditentukan oleh kekuatan hukum. Beberapa tindakan batil yang ditentukan dalam ajaran Islam seperti perjudian, riba, penipuan atau tadlis, penimbunan atau ikhtikar,
dan pematokan harga. Mekanisme pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Yang kelima, setiap penyimpanan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam. Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada atau ditemukan dalam pasar yang Islami. Jika pasar persaingan sempurna mencerminkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah besar, maka lain halnya dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar ini, penjual atau pedagang lebih sedikit daripada pembeli. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Penjual menentukan harga, sulit berpartisipasi, dan tidak ada barang pengganti. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni.